Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ani Zahra dengan NIM 241011121200011. Tujuan pembuatan video pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain SPSI MPD. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang tantangan kemandirian siswa, tantangan kemandirian belajar siswa di era digital ini. Saya akan bahas dari permasalahannya, lalu kaitannya dan teori konektivisme, dan juga solusinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Nah, seperti yang kalian tahu, di era yang dengan kemudahan diakses digital ini tuh sangat mudah tuh untuk kita mencari banyak sumber belajar. Tapi faktanya masih banyak tuh siswa-siswa yang merasa kesulitan untuk berkembang, untuk belajar gitu. Mereka cenderung lebih menunggu penjelasan dari gurunya, terus mereka bingung sama untuk mencari sumbernya, dan juga pasif saat pembelajaran. Nah, ini menandakan bahwa ada satu hal penting, yaitu kurangnya kemandirian belajar dari siswa tersebut. Padahal di era digital, belajar itu nggak cukup cuman di kelas doang. Nah, seperti yang kita tahu, kita tuh gampang banget untuk mengakses internet tadi kan, jadi kita bisa banyak ngambil sumber. Jadi kalau siswanya nggak ada inisiatif dan kemampuan untuk belajar mandiri, ini tuh bakal susah gitu. Nah, permasalahan ini juga bisa kita kaitkan sama pendekatan konektivisme atau teori konektivisme yang dikemukakan oleh George Simmons di tahun 2004, lalu disempurnakan sama Stephen Downes di 2005. So, konektivisme itu menekankan bahwa belajar di era digital ini itu bukan cuma di ruang kelas, tapi juga melalui jaringan baik online dan offline. Apa sih maksudnya? Jadi pembelajaran itu terjadi lewat manusia, informasi, teknologi, dan komunitas. Stephen Downes itu menyebutkan ada 4 proses utama dalam teori konektivisme, yaitu agregasi, relasi, kreasi, dan sharing. Agregasi itu berarti siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti artikel, video, dan media sosial lainnya. Lalu yang kedua adalah relasi, berarti mereka menghubungkan informasi yang mereka dapat dan pengetahuan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada kreasi, yaitu menciptakan makna baru. Jadi misalnya mereka buat ringkasan lah, atau buat video, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting itu adalah di tahap sharing. Nah, mereka itu membagikan hasil belajarnya kepada orang lain melalui media sosial ataupun forum-forum online yang lain. Nah, proses ini itu membuat belajar menjadi lebih aktif, kontekstual, dan juga bisa cocok banget diterapkan di pembelajaran. Nah, namun dalam praktiknya nggak semua siswa itu mampu menjalankan proses ini secara optimal. Jadi banyak juga yang belum terbiasa nih untuk mencari informasi sendiri. Jadi mereka kayak nggak tahu tuh gimana hubungin informasi yang baru sama informasi yang udah mereka dapat sebelumnya, sehingga mereka jadi enggan atau tidak mau untuk membagikan hasil belajar karena kurang percaya diri. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital itu, terus minimnya keterampilan berpikir kritis, serta tidak adanya kebiasaan belajar mandiri menjadi tantangan utama dalam menerapkan konektivisme, khususnya di bagi kemandirian siswa itu sendiri. Lalu apa sih solusinya nih teman-teman? Nah, untuk mengatasi kurangnya kemandirian belajar, apalagi di era digital, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama itu meningkatkan literasi digital siswanya agar mereka itu mampu mencari dan mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Jadi misalnya mereka dapat satu informasi dari internet, nah mereka itu
dengan teori konektivisme, mereka nggak langsung percaya sama apa yang mereka dapatkan. Kenapa tuh? Jadi mereka bisa memilah, memfilter apa yang mereka dapatkan. Lalu yang kedua itu mendorong penggunaan media belajar sesuai minat dan gaya belajar masing-masing. Kayak misalnya ada tuh siswa yang lebih suka bikin kayak gini nih, bikin video gitu dalam pembelajarannya, atau misalnya mereka sukanya podcast, atau mereka misalnya lebih sukanya lewat dari kayak gambar gitu, atau mereka lebih suka baca dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga itu menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan berbasis proyek. Jadi ini tujuannya itu agar siswa jadi lebih aktif dan bertanggung jawab di proses belajar tersebut. Lalu yang keempat itu memanfaatkan teknologi kolaboratif, di mana itu mendukung diskusi dan kerjasama meskipun belajarnya dilakukan secara individu. Yang keempat itu menanamkan kebiasaan refleksi serta pengaturan waktu melalui pelatihan belajar mandiri yang terstruktur. Nah, ini tuh kayak kalau aku dulu tuh kalau mau belajar itu aku kasih kayak ada timernya, kayaknya di online ada tomato timer atau apa gitu, itu kayak Podomoro timer ya, aku lupa. Itu kayak 25 menit belajar, 5 menit istirahat kalau nggak salah, terus 25 menitnya lagi lanjut belajar lagi. Ini tuh bisa kita gunakan tuh pembelajaran. Terus karena saya dari pendidikan bahasa Inggris, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan biar siswanya lebih mandiri lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Yang pertama itu guru bisa membantu siswa membangun jaringan belajar sesuai minat mereka. Kayak yang tadi aku udah bilang, bisa lewat akun edukatif. Kan zaman sekarang banyak banget tuh, ada ruang guru lah, Genius lah, dan lain-lain. Terus ada forum diskusi, misalnya mereka lebih suka diskusinya lewat Discord, dan banyak lagi lah, Uma TV dan lain-lain. Lalu yang kedua itu penting mengajarkan literasi digital. Jadi siswa seperti saya tadi udah bilang bisa memilih, menyaring informasi dari internet dan bijak. Yang ketiga itu teknologi kolaboratif bisa dimanfaatkan kayak pakai Google Classroom tuh kayak pas kita pandemik, atau kalau sekarang kita ada Simari tuh. Lalu bisa juga pakai Padlet, atau bisa kalau mau belajar bahasa Inggris tuh kalau saya dulu pakai Duolingo dan lain-lain. Nah, ini tuh tujuannya untuk biar pembelajarannya lebih interaktif lagi dan tidak membosankan. Dan yang gak kalah penting nih teman-teman, itu guru tuh harus memberikan ruang eksplorasi di mana siswanya ini dibiarkan belajar dengan caranya sendiri. Contohnya kayak misalnya kalau saya tuh suka belajar bahasa Inggris dari nonton film lah atau nonton series lah, terus nanti saya tulis kata-kata yang gak saya tahu artinya, terus nanti saya cari artinya di akhir. Terus juga bisa dari dengar lagu. Terus pas semester 1 saya ada tugas di mata kuliah bahasa Inggris, itu dimana kita disuruh bikin vlog daily, kayak saya waktu itu bikin A Day in My Life, dan videonya masih ada di YouTube. Nah, itu tuh melatih keterampilan kita dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Terus juga bisa berdiskusi di platform internasional, misalnya bisa aja ikut kayak apa sih, MUN ya, atau MUN itu, atau juga yang lain-lainnya. Nah, dengan cara ini mereka bukan belajar bahasa Inggris doang, tapi juga berlatih berpikir kritis, kreatif, dan berani tampil. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa pembelajaran di era digital ini nggak harus selalu kaku dan bergantung sama guru. Jadi kita nggak selalu harus nunggu penjelasan dari guru. Nah, dengan konektivisme siswa itu belajarnya jadi lebih aktif, mandiri, dan terhubung dari berbagai sumber dan komunitas global. Mereka nggak cuman jadinya misal kayak pembelajaran bahasa Inggris nggak cuman fasih dalam bahasa Inggris, tapi juga bisa menghadapi dunia yang dinamis dan penuh tantangan. Maka dari itu teman-teman, mari kita dorong pembelajaran yang lebih terbuka, kreatif, dan terkoneksi. Begitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.